Mengungsilah dulu sayangku. Kerusuhan Sampit 2001. Suku Dayak versus suku Madura. Puisi Ise, Denny J.A. Rasa ngilu, pelan tapi dalam, menyelinap di hati Jazil. Suasana hening terbang, di bawah angin, memenuhi udara kota Sampit di satu sore tahun 2015. Sepi, juga sedih. 14 tahun sudah Jazil pergi dari kota ini. Kini pertama kali Jazil kembali ke Sampit. Ia pulang, ia memberanikan diri. Jazil pulang setelah berdiri Tugu Perdamaian, Tugu suku Dayak dan suku Madura. Jazil duduk di tangga. Diambilnya secarik kertas dari saku. Catatan lama yang lusuh dari tahun 2001, 14 tahun lalu. Ia baca kembali. Mengungsilah dulu sayangku, menjauh dari kota Sampit. Semua sedang gila. Ketika sudah reda, kembali lagi ke sini, ke kota Sampit. Aku menunggumu. Kita menikah. Sanja, 4 Maret 2001. Jazil terdiam. Wajah Sanja sang kekasih sudah menyatu di tulang sumsum. Lalu Jazil menangis segugukan. Entah mengapa, dicoba ditahan, badan terguncang-guncang. Kisah 14 tahun lalu datang kembali. Konflik berdarah suku Dayak versus suku Madura. Horor, ngeri. Itu tahun 2001. Usia Jazil 22 tahun. Sanja. Oh Sanja. Gadis Dayak 20 tahun. Oh pujaan hati. Bulan purnama depan mereka menikah. Rumah itu
Pemberian ayah Jasil mungil saja, tapi banyak pohon. Berdua mereka rawat itu rumah. Ini nanti kamar untuk anak kita ya, pinta Sanja. Di ruang tamu itu terpasang wajah Sanja. Jasil sendiri yang melukisnya. Cinta memenuhi itu rumah. Kemesraan menempel di mana-mana. Di plafon, di lemari, di meja. Kasih sayang menggelantung di jendela, di pintu. Oh, kedalaman kasih sayang. Kau kupu-kupu yang selalu hinggap di hatiku. Itulah yang dirasakan Jasil. Saat itu, orang tua Sanja menerima Jasil. Saya tak tahu apakah masih ada darah Madura di tubuh saya, ujar Jasil kepada ayah Sanja, tokoh Dayak. Saya hanya mendengar buyut saya dari Madura. Lanjut Jasil. Tahun 1930 ia ikut transmigrasi ke sini. Tapi saya, ayah saya, kakek saya lahir di sini, di Kalimantan Tengah. Lalu meledaklah konflik itu. Puncaknya 18 sampai 21 Februari 2001. Ratusan suku Madura tak hanya dibunuh suku Dayak, tapi juga dipancung kepalanya. Sore itu, Jasil menjerit kencang sekali. Ayahnya mati di tangan suku Dayak. Jasil melolong. Suaranya menyentuh langit. Tidak! Apa salahmu, ayah? Kau tak ikut konflik ini. Paman minta Jasil pergi dari Sampit. Tapi paman, aku akan menikah dengan gadis Dayak. Aku aman di sini. Paman membentak. Kau mau mati? Buka matamu. Lihat Pak Hashim. Istrinya juga orang Dayak. Ia juga dipancung. Jasil tak terpengaruh. Cintaku lebih kuat dibandingkan 1000 gunung. Mengalahkan rasa takutku. Jasil yakinkan diri. Sampailah momen itu. Kakak lelaki Sanja datang padanya, menyampaikan secarik kertas itu. Surat dari Sanja memintanya mengungsi.
mana aku bisa temui Sanja? Tanya Jasil. Sang kakak menjelaskan. Ini bukan waktu yang tepat. Bahaya bukan hanya buat Jasil, juga bahaya buat Sanja. Bahaya buat keluarga. Kami akan dituduh berkhianat. Kakak Sanja menjelaskan. Ayah mereka juga berubah. Jasil tak lagi diterima. Jasil orang Madura. Ayah Sanja tokoh Dayak. Bahaya di mana-mana. Semua daun dan ranting menjadi mata-mata. Mencari siapapun orang Madura, juga suku Dayak yang membantu Madura. Itulah hari terakhir Jasil di kota Sampit. Ia mengungsi ke Jawa Timur, naik kapal yang dikawal TNI Angkatan Laut. Di tengah laut, di malam itu, di perjalanan keluar dari Kalimantan, di geladak kapal, Jasil berteriak, Sanja! Sanja! Tunggu aku! Segera aku kembali! Tunggu aku! Tahun 2002, setahun sudah Jasil di Surabaya. Setahun ia tak berkabar dengan Sanja. Sanja, rinduku padamu memuncak. Apa kabarmu? Aku di sini tidak baik-baik saja. Aku ingin menikahimu seperti yang kau pinta. Berkali-kali kukirim surat, sampaikan pesanku padamu. Mengapa tiada satu surat pun kau balas? Jasil awalnya ingin segera kembali ke Sampit. Di tahun itu juga, tahun 2002, ia membaca berita Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono berkata, tokoh Dayak menjamin orang Madura sudah aman kembali ke Sampit. Jasil juga mendengar kabar banyak tokoh Dayak Kalimantan berkunjung kepada Wapres Hamsahas. Perdamaian dengan suku Madura segera dimulai. Diawali dengan ritus supernatural. 200 orang sakti akan dikerahkan. Langit kota Sampit segera dibersihkan. Arwah dan roh kemarahan diminta pergi. Sanja, sambutlah. Aku akan datang. Kita segera menikah. Namun Jasil mendengar berita suku Dayak kembali menyerang suku Madura di kota Sampit. Oh, di manakah jaminan itu? Jasil urungkan diri.
Kematian ayahnya yang dibunuh, dipancung kepala, membuatnya gentar. Tahun 2015. 14 tahun sudah Jasil menunggu. Selama itu ia menahan diri, tak menikah, tak jatuh cinta. Beberapa gadis berkunjung, mengetuk pintu hati, tapi itu pintu tak pernah Jasil buka. Ini pintu hanya untuk Sanja. Kekasihku sudah berjanji, ia menunggu. Oh, cinta sejatiku. Tahun 2015, berdiri sebuah tugu di bundaran utama kota Sampit. Tepat di tengah bundaran, tugu perdamaian itu tegak, kokoh menjulang. Oh, damailah suku Dayak dan suku Madura. Tugu itu berbentuk cawan suku Dayak, besar sekali, dikelilingi taman. Berdiri pula di dekat tugu Masjid Agung Wahyu Al-Hadi. Sudah berdiri sebelumnya monumen kayu tinggi yang diukir seni suku Dayak. Bundaran ini menyimpan sejarah hitam, tapi juga objek wisata kota Sampit. Zaman baru telah datang. Suku Dayak dan Madura sungguh telah damai. Kota Sampit sudah aman. Jasil sampai juga di sana, di tugu damai itu. Seminggu sudah Jasil di kota Sampit. Ia mencari Sanja. Pagi hingga malam, tiada kabar. Keluarga Sanja sudah pindah sejak lama. Rumah Jasil sendiri sudah rata dengan tanah. Oh, Sampit, kota Sampit, kau tak lagi kukenali. Akhirnya, Jasil ketemu rumah Sanja. Hati Jasil berdebar kencang. 14 tahun tak jumpa. Usia Jasil kini 36 tahun. Senja 34 tahun. Di halaman itu, Jasil melihat bocah cilik usia 3 tahun. Oh, wajahnya mirip Sanja. Di pintu itu, seorang gadis keluar. Jantung Jasil meletus. Sanja,
Oh Sanja, aku datang mencarimu seperti kau minta. Sanja histeris menangis. Jasil, Jasil, Jasil. Mengapa tiada berkabar? Bertahun-tahun aku menunggu. Orang-orang bercerita kau telah tiada, tak selamat, seperti orang Madura lain. Ayahku meyakinkanku, ia sempat melihat mayatmu. Jasil, Sanja pun berkisah. Jasil. Ia sudah menikah. Setelah bertahun menderita, itu bocah putra Sanja. Ia beri nama Jasil. Jutaan jarum beterbangan menancap di ulu hati Jasil. Ya Tuhan, apakah masih ada rasa pilu senyeri ini? Di pelabuhan, Jasil kembali pergi dari kota Sampit. Pergi untuk kedua kalinya. Di tahun 2001, ia mengungsi. Rasa takut menghantui. Madura dibantai Dayak. Kini, tahun 2015, ia tidak mengungsi. Tapi ia pergi saja. Kekasih yang ia jaga di hati telah pergi. Kekasih tak menunggu seperti janji. Tapi Jasil tak salahkan Sanja. Keluarga menipunya, menyatakan Jasil sudah mati. Oh, malam di tengah laut, kelam sekali. Jasil teriak dari geladak kapal, "Sanja! Sanja!" Taulah Jasil kehilangan kekasih hati yang ia rindu belasan tahun dibanding ketika ia dulu mengungsi. Ternyata ini lebih nyeri. Ternyata itu lebih perih.